Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Christina Siregar dari Universitas AKBP Nemensen Pematang Siantar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yaitu Critical Book Review Pendidikan Luar Sekolah, yang dimana buku pembandingnya itu pendidikan luar sekolah sebagai pemberdaya masyarakat, dan sebagai buku utamanya yaitu pendidikan luar sekolah. Nah, dimana yang kita bahas di dalam critical book ini yaitu arah gerak pendidikan masyarakat. Selama 54 tahun perjalanan, bangsa ini telah banyak kemajuan yang telah dicapai baik di bidang sosial, budaya, politik, dan hukum, maupun di bidang pendidikan. Tetapi jika kembali ke tujuan berdirinya negara Republik Indonesia, yaitu mewujudkan bangsa yang cerdas, kehidupannya nampaknya kita masih sangat jauh dari cita-cita tersebut. Mencerdaskan kehidupan adalah dua suku kata yang mendukung arti yang sangat luas dan juga sangat dalam, yakni pintar, kreatif, dinamis, mandiri, dan memiliki ketahanan dalam pengendalian diri dan adiktif terhadap perubahan maupun menerima perbedaan yang tidak benar sendiri, serta mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, kemudian semua program harus berlandaskan pola pikir manajemen modern, di mana ditekankan perlunya perencanaan yang matang, langkah-langkah yang konkret dan strategis itu, serta pelaksanaan yang mantap, pengawasan yang kuat terhadap program pendidikan, khususnya pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah. Benar-benar harus memperhatikan ketiga aspek tersebut, dimana tadi aspeknya yaitu pelaksanaan yang mantap, pengawasan yang kuat terhadap pendidikan, serta strategi. Nah, agar ketidaksesuaian program dengan kondisi perkembangan masyarakat dapat dihindarkan, perencanaan yang matang mengandung makna bahwa program pendidikan masyarakat harus memahami terlebih dahulu apa yang diperlukan oleh pasar di lingkungan warga belajar, dengan cara-cara mengadakan pengamatan tentang tenaga yang berketerampilan, apa yang diperlukan, barang apa yang laku, produk apa yang diminati di bagian pasar, dan dari situ baru dapat ditentukan program belajar apa yang perlu dikembangkan. Nah, berikut ternyata ada beberapa guncangan pada pendidikan masyarakat. Katanya dalam guncangan pada pendidikan masyarakat itu, yang pertama, adanya kelemahan di dalam menentukan diagnosa perencanaan program. Yang kedua, adanya program yang tidak konsepsional, asal dibuat dan asal dilaksanakan karena ada sumber dananya. Sudah barang tentu hal yang demikian ini akan merupakan suatu pemborosan. Nah, yang ketiga, adanya beberapa program kegiatan yang boleh dibilang sama, tetapi dilaksanakan oleh beberapa pihak. Nah, yang keempat, kurang atau tidak adanya pengertian, kesadaran, serta rasa tanggung jawab terhadap program yang dilaksanakan, baik dari pihak pelaksana,
para pejabat maupun masyarakat. Nah, guncangan yang kelima yaitu heterogenis latar belakang pendidikan dan pengalaman para petugas di satu pihak dan warga belajar di lain pihak dapat menimbulkan perbedaan yang tajam. Dalam hal ini, nilai kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya. Dan yang keenam yaitu karena banyaknya kebutuhan yang hendak dilayani, maka kurikulum yang disusun untuk memenuhi kebutuhan tersebut kerap kali tumbuh dan kurang terperinci. Yang ketujuh, kelemahan pada metode atau cara-cara pendekatan yang formal sehingga jarak antara sumber belajar dan warga belajar tetap jauh. Hal ini akan mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Yang kedelapan, sikap warga belajar yang kurang serius untuk unimen Jawa atau sering disebut obor blarak, hangat-hangat tai ayam katanya. Hanya 1-2 kali datang, sesudah itu menjadi bosan dan akhirnya tidak pernah kelihatan lagi. Yang kesembilan, tidak adanya kemampuan warga belajar untuk berwira swasta meskipun semangat dan minatnya ada. Sehingga apa yang diharapkan sesudah selesai mengikuti kegiatan program akhirnya tetap hanya sebagai harapan saja. Yang ke-10, keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana serta faktor penunjang kegiatan lainnya boleh dibilang merupakan sandungan yang bisa memporak-porandakan kegiatan suatu program. Kelemahan dalam suatu koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait kurang baik. Yang ke-12, cara yang digunakan untuk mengadakan supervisi, monitoring, dan evaluasi nampak masih kurang tepat, dalam arti kurang sistematis dan kurang metodis, sehingga sulit diketahui apakah program itu berhasil atau tidak berhasil. Yang berikut dikatakan, apakah konsepsi petugas pendidik luar sekolah? Nah, menjadi petugas pendidik luar sekolah sangat berbeda dengan petugas pendidikan sekolah atau tenaga pendidikan pada umumnya, yang dimana seseorang memilih menjadi petugas pendidikan masyarakat berarti harus memiliki jiwa pelayan dan bukan dilayani, serta mau berkorban bagi moral maupun material untuk kemajuan, kemandirian, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menjadi binaannya. Petugas pendidikan masyarakat harus mampu bekerja sampai malam hari karena program selalu akan disesuaikan dengan waktu dari warga belajar. Mereka juga harus tersebar dari seluruh wilayah kecamatan. Petugas pendidikan masyarakat harus mencari warga belajar bukan seperti sekolah formal di mana muridnya yang mencari sekolah. Nah, itu tadi pembahasan dari buku utama kita yaitu Pendidikan Luar Sekolah. Sekarang kita masuk kepada buku pembanding, yang dimana dalam pembanding yaitu pendidikan luar sekolah sebagai pemberdaya masyarakat. Yang pertama, pendidikan luar sekolah adalah setiap usaha pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah atau di luar sistem sekolah berlangsung seumur hidup, dijalankan dengan sengaja, teratur, dan berencana yang bertujuan untuk mengaktualisasikan potensi manusia, di mana sikap, tindakan, dan karya sehingga dapat terwujud manusia yang gemar belajar mengajar dan mampu meningkatkan kesejahteraan.
Yang berikut pemberdayaan masyarakat adalah kelompok orang yang mengerti dalam mengawasi sosial ekonomi dan tekanan-tekanan politik agar supaya mampu mengerti dan mengawasi sosial ekonomi yang berkembang dalam mengembangkan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan luar sekolah sebagai pemberdayaan masyarakat adalah suatu cara untuk menggali suatu proses belajar kelompok masyarakat dan berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam pekerjaan dan menyiapkan diri untuk peranan dan tanggung jawab yang akan datang. Dengan menjadi seseorang yang bersamaan memaknai belajar untuk mengetahui, belajar berbuat, belajar hidup bersama, dan belajar menjadi seseorang secara bersamaan dan berkesinambungan. Yang berikut siklus tahapan pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan pendidikan luar sekolah. Yang berikut adalah demikian hasil dari critical book review. Jika ada salah dalam pengucapan kata atau perbuatan tindakan yang saya lakukan dalam pembuatan video ini, saya minta maaf. Sekian video saya. Terima kasih.